Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, selamat datang kembali di Seruan Khalifah, di mana kita akan membahas khutbah huzur dan membedah kira-kira bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya Ansar Ahmad selaku host, dan alhamdulillah di studio sudah ada narasumber yaitu Pak Mubalik, yaitu Pak Maulana Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ansar. Iya, pemirsa, hari ini kita akan membahas khutbah huzur di awal tahun 2025, itu tepatnya di tanggal 3 Januari mengenai pengorbanan harta. Nah, Pak Anom, ini kan sebenarnya topik yang sangat sering dibahas mengenai pentingnya pengorbanan harta gitu Pak. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya penasaran sebenarnya kenapa sih Pak dalam Islam khususnya kita itu sangat sering diwanti-wanti atau diarahkan untuk mengorbankan harta. Kenapa itu penting dan apa manfaatnya bagi kita gitu Pak? Ya, betul sekali Kang Ansar dan pemirsa, memang tema tentang pengorbanan ini sering sekali ya kita dengar lah, apalagi terutama di dalam jemaat. Karena di dalam Jemaat Ahmadiyah ini merupakan jemaat pengorbanan. Maka tema-tema pengorbanan, terutama pengorbanan harta, waktu ya, dan juga kehormatan bahkan, itu merupakan tema-tema yang sering kali kita dengar di dalam tarbiyat-tarbiyat di dalam jemaat. Nah, berkaitan dengan kenapa sih pengorbanan harta itu ya menjadi tema yang sering sekali disampaikan. Karena pada intinya agama itu kan ingin mendekatkan manusia kepada Allah Ta'ala. Iya. Nah, kalau di zaman Rasulullah SAW, pengorbanan yang sering sekali diminta oleh Nabi itu, yang pertama pengorbanan terkait pengorbanan jiwa, yaitu melalui peperangan. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu sifatnya adalah jalal. Nah, maka kenapa di zaman Nabi itu sering sekali diminta pengorbanan terkait dengan ikut berperang? Karena memang kecintaan manusia pada zaman itu berbeda dengan kecintaan manusia pada zaman ini. Kecintaan manusia pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kecintaan yang sangat erat terhadap nyawa. Karena seringnya orang pada saat itu berperang, ya belum ada polisi, belum ada peraturan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Yang ada bagi mereka kalau ada permasalahan selesaikan dengan peperangan. Maka bagi mereka nyawa itu bisa terancam kapan saja. Kan berbeda ya dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sudah ada kepolisian ya, sudah diberi tahu bahwa tidak semua diselesaikan dengan cara anarkis ya, menempuh jalur hukum. Nah, pada zaman itu, pada zaman Rasulullah SAW memang hal yang paling diminta dari pengorbanan adalah pengorbanan terkait dengan pengorbanan jiwa. Maka sering sekali adanya peperangan-peperangan tersebut ya sesuai dengan kondisi zamannya. Tidak pada pengorbanan terhadap materi, tidak pengorbanan terhadap lebih kepada harta, tidak. Karena harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang muslim itu kan dibelanjakannya tidak seperti, mohon maaf ya, segila pada zaman saat ini. Kalau zaman dulu orang punya harta paling belanja makanan ya roti dari gandum. Minuman paling susu, kemudian anggur, seperti itu ya, minuman yang terbuat dari anggur. Atau kalau ingin membeli kendaraan, dia beli keledai, kuda, onta. Tidak banyak pilihan. Sehingga harta itu ya beredar hanya pada area materialistis yang itu-itu saja. Tetapi berbeda sekali pemirsa MTA pada zaman ini. Kalau pada zaman ini ya pengorbanan harta itu kan di zaman Hadrat Masih Maud SAW ditekankan sekali. Kenapa? Karena perputaran harta pada zaman ini ya itu bisa atau sangat kuat sekali digunakan untuk apa? Kepentingan-kepentingan materialistis yang banyak. Jadi manusia itu diajak oleh setan menghabiskan hartanya untuk kepentingan materialistis yang banyak. Contohnya, kalau dalam hal transportasi saja, kalau dulu transportasi hanya ya keledai, kuda, unta, kan begitu. Kalau zaman sekarang jenis motor saja sudah banyak jenisnya. Mobil apalagi, ada pesawat, ada kereta dan lain sebagainya. Sehingga keinginan hawa nafsu manusia itu inginnya kalau sudah mencoba
satu jenis merek mobil misalnya, Iya. dia akan mencoba untuk membeli yang lebih bagus lagi dari itu. Lebih keren lagi, Lebih baru keren lagi. Iya. Begitu juga dengan makanan, dengan pakaian, dengan hiburan ya, dengan mendekorasi rumah. Sehingga kecintaan manusia itu pada zaman ini sangat lekat kepada harta. Oh. Maka Hadrat Masih Maud alaihissalam datang pada akhir zaman ini untuk menahan itu, menahan kecintaan terhadap dunia itu. Dengan cara apa? Dengan cara ya hartanya itu harus dialokasikan kepada jalan yang benar yang sesuai dengan perintah Al-Quran. Yaitu apa? Pengorbanan harta itu ada pada diberikan di jalan Allah fisabilillah. Yang kedua diberikan kepada apa? Sadaqah, infak. Ya, membantu orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Itu. Nah, harta yang dikorbankan oleh manusia pada zaman ini dirasakan oleh manusia pada zaman ini sangat sulit. Karena banyak kebutuhan-kebutuhan yang tadi kan. Iya, keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan yang sebenarnya bukan keinginan utama untuk hidup. Iya. Tapi hanya sebagai pelengkap hiasan hidup sebenarnya. Tapi orang pada zaman ini sudah melekat pada kecintaan itu. Nah ini berbahaya. Karena ketika seseorang sudah melekat cintanya pada harta. Maka kecintaan kepada Tuhan itu akan lemah. Maka Masih Maud datang untuk menarik itu. Harta kamu ya kalau di jemaat 1/16 ya membayar canda. Iya. Ya kemudian 1/10 untuk al-wasiat sampai 1/3. Atau kita ada pengorbanan tari jadi, wakfi jadi dan lain sebagainya di dalam jemaat pengorbanan sangat banyak. Maka kenapa permasalahan pengorbanan harta itu di dalam jemaat menjadi topik yang sering diulang-ulang dan sering menggugah kita. Hati-hati. Pengorbanan harta dapat membuat kita itu terjerumus kepada godaan-godaan setan yang lebih jauh. Mengambil harta itu untuk kepentingan agama itu dapat menyelamatkan kita dari hal-hal keburukan tersebut. Seperti itu kan. Jadi sebenarnya karena di era sekarang itu kecintaan terhadap harta tuh udah jauh meningkat gitu ya Pak ya. Jadi kita tuh supaya jangan sangat larut dan terjebak dalam dunia ini gitu ya Pak ya. Jadi makanya kita perlu untuk mengorbankan harta kita gitu. Tapi ini menarik juga Pak Anom karena di khutbah ini Huzur menyebutkan sabda Hazrat Masih Maud bahwa seorang itu nggak bisa mencintai Allah Ta'ala dan harta dalam waktu yang bersamaan gitu Pak. Dan tadi kan Hazrat Masih Maud datang untuk membuat orang-orang yang tadinya gila harta, yang kemudian larut dalam materialistis dan semuanya itu bisa keluarlah dari situ gitu Pak. Tapi yang saya penasaran sebenarnya kenapa harus ada semacam pemisahan antara mencintai Allah Ta'ala dan mencintai harta gitu Pak. Karena menurut saya nggak bisa dipungkiri bahwa harta itu juga bisa memberikan banyak dampak positif. Misalnya akses terhadap pendidikan yang baik atau kesehatan gitu. Mungkin itu bisa dipakai buat jalan-jalan agama, jalan Allah Ta'ala juga gitu Pak. Tapi sebenarnya saya penasaran apa yang ingin Hazrat Masih Maud sampaikan dari sabda beliau yang tadi Pak. Nggak bisa kita mencintai Allah Ta'ala dan harta dalam waktu yang bersamaan gitu Pak. Ya, sebelumnya kita harus memisahkan antara pengertian memiliki harta dengan pengertian mencintai harta. Di dalam memiliki harta, di dalam hadis disebutkan, sungguh orang yang merugi ketika ia telah memiliki kekayaan, kemudian kekayaan itu hilang daripadanya. Artinya sebagai seorang muslim kalau dia sudah misalnya dia sudah menjadi pengusaha yang sukses, ya jangan sampai kemudian dia bangkrut. Dia harus pertahankan kesuksesan dia sebagai pengusaha. Itu yang disebut dengan memiliki harta. Berbeda dengan ketika dia mencintai harta. Dia sudah punya harta, kemudian hatinya tidak bisa berpaling daripada harta itu. Wah, dalam. Ya. Nah, ketika seseorang hatinya tidak bisa berpaling dari harta, maka ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan sulit. Dia akan merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Banyak sekali sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya raya, dia punya harta banyak, tetapi hatinya tidak cinta kepada harta. Contohnya Hadrat Utsman bin Affan, Hadrat Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Hadrat Utsman bin Affan itu memberikan seluruh hartanya
di setiap Nabi Muhammad SAW membutuhkan. Terkadang Nabi Muhammad SAW memberikan tugas kepada Hadrat Utsman bin Affan ketika misalnya ingin perang. Wahai Utsman, engkau memiliki 2 lembah yang isinya hewan ternak, maka itu keluarkan untuk kepentingan peperangan. Maka beliau berikan dengan mudah. Itu tanda-tanda seseorang tidak mencintai harta. Tapi kalau seorang mencintai harta, dia akan hitung-hitungan. Iya. Dalam sahabat Nabi Muhammad SAW juga ada. Ketika hartanya diminta ya untuk dikeluarkan zakatnya, karena dia memiliki harta yang besar, apa dia katakan? Ini ingin mengeluarkan zakat atau ingin merampok saya katanya. Nah, ini kan 2 contoh yang berbeda ya. Antara mencintai harta dengan memiliki harta. Artinya memang ketika seseorang sudah mencintai harta, maka dia tidak akan bisa sinkron dengan dia mencintai Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Ini dalam Pak Anom, karena berarti ini mungkin bagi pemirsa MTA juga gitu. Berarti kita tuh bukan berarti nggak boleh mengejar harta dan ya untuk keperluan-keperluan duniawi gitu ya Pak. Tapi ya kita nggak apa-apa memiliki harta, bahkan itu bisa membantu perjuangan Islam juga gitu. Tapi ya nggak boleh sih mencintai harta gitu ya Pak. Hitung-hitungan, menempatkan semuanya kepada harta gitu. Karena dengan itu kita nggak bisa mencintai Allah Ta'ala gitu ya Pak ya. Nah, saya tuh kepikiran gini Pak. Kalau dulu kan pengorbanannya jiwa gitu ya Pak. Semua orang punya jiwa yang sama gitu. Ya udah 1 jiwa lah gitu. Tapi kalau harta ini kan sebenarnya beda-beda gitu ya Pak. Bagaimana Islam melihat ini gitu Pak? Apakah berarti orang yang punya harta lebih banyak maka dia punya kesempatan yang ya tentunya pengorbanannya lebih banyak gitu. Tapi ada orang-orang juga yang hartanya nggak sebanyak itu gitu Pak. Bagaimana Islam melihat ini supaya bisa mengakomodir orang-orang yang hartanya itu beda-beda atau mungkin dia hartanya sangat kurang gitu Pak. Tapi mereka ingin tetap berkorban di jalan Islam. Nah, ini juga yang sering dijelaskan oleh Huzur ya. Berkaitan dengan jumlah nominal. Misalnya ketika ada pengorbanan, contoh wakfi jadid saja. Ya, kita kan setiap tahun mengisi perjanjian wakfi jadid. Iya. Ketika seorang Ahmadi, seorang pengusaha memiliki kekayaan miliaran. Kemudian dia mengikuti perjanjian tarik jadid dengan nominal misalnya 1 juta setahun. Wah. Padahal nilai usaha dia miliaran. Dibandingkan dengan seorang yang tidak punya apa-apa. Memang tidak ada apa-apa di dalam rumahnya. Iya. Kemudian dia mengorbankan 1 ekor ayam saja, satu-satunya punya dia. Iya. Jika ditanya, ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar mana nilainya? 1 juta itukah yang dia memiliki miliaran rupiah? Atau 1 ekor ayam yang itu memang harta dia satu-satunya? Jadi sebenarnya dalam masalah keimanan kita tidak pernah melihat, tidak pernah memandang terkait dengan nominal. Tapi sejauh mana keikhlasan kita itu memberikan pengorbanan dalam setiap kesempatan itu dibutuhkan. Makanya contohnya Kang Asar dan pemirsa, ketika pengorbanan wakfi jadid ya dijalankan, dan ini diceritakan juga oleh Huzur, ketika Khalifah kedua mengumumkan program wakfi jadid, orang-orang yang miskin sangat antusias. Karena dia tahu wakfi jadid ini digunakan untuk pertabligan di pedalaman yang dimana perintah khalifah adalah murabi atau mubalik atau dai itu harus bisa sampai ke setiap pelosok penjuru dan harus menginap di tempat itu. Harus mengetok pintu mereka satu persatu. Artinya ketika ada satu program wakfi jadid dengan program yang sangat luar biasa, tentu setiap orang kan yang memiliki jiwa ikhlas, jiwa murni, dia akan bersemangat ya untuk memberikan apa yang dia punya yang terbaik. Maka pada zaman itu ada yang memberikan telur, ada yang memberikan ayam, ya karena hanya itu harta yang dia punya. Mampunya itu. Mampunya itu. Ada orang yang memiliki harta banyak, besar, ya dia memberikan ratusan ribu rupiah. Maka di dalam Quran surah Ali Imran ayat 93 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi
yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelanjakan harta itu dari apa yang kita cintai. Ah, Kalau si miskin ini memang hartanya yang dia cintai satu-satunya di rumah itu hanya seekor ayam, iya. yang kalau dia makan itu akan terasa nikmat bagi dia dan keluarganya karena hanya satu-satu itu. Itu yang dia cintai, yang dia punya dia berikan, maka dia sudah memenuhi ayat tersebut. Hmm, Tetapi jika ada orang yang kaya raya, iya. yang bagi dia untuk mengeluarkan uang 1 juta itu tidak ada harganya, itu diberikan, maka Huzur menyampaikan bahwa jangan memberikan harta yang tidak berguna. Oh, Jadi jangan menganggap remeh terhadap bentuk pengorbanan. Pengorbanan harta itu jangan dianggap remeh. Ah udahlah, nominalnya 1 juta dianggap sudah gede. Padahal iya. dia itu hartanya jauh melimpah. Dan itu dianggap sebagai sebuah harta yang remeh-temeh. Tidak boleh seperti itu. Karena harus mengorbankan apa yang dia cintai. Hmm, Jadi kalau dia misalnya dari hartanya misalnya dia punya 10 juta. Kalau dia korbankan 10.000 itu tidak terasa. Sebenarnya itu belum merupakan pengorbanan yang sejati. hmm, Sampai dia terasa, oh kalau dari 10 juta saya keluarkan 5 juta. Wah ini baru terasa ini bagi saya. Nah iya. itulah sebenarnya pengorbanan yang sejati. Seharusnya setiap manusia amadi sampai pada titik seperti itu. Wah, ini pemirsa MTA menarik banget. Berarti kita nggak perlu khawatir gitu ya Pak Anom ya, bahwa wah saya kurang kaya atau ada yang lebih kaya daripada saya gitu. Gimana saya bisa bersaing sama dia gitu di jalan Allah Ta'ala. Karena sebenarnya titik tumpunya bukan di jumlah atau nominal dari pengorbanan kita, tapi seberapa besar itu berpengaruh terhadap harta kita dan seberapa besar kecintaan kita gitu ya Pak kode Al-Quran ya. Even kita yang mungkin hartanya kurang pun kita memberikan hal yang cukup besar yang berarti dan bermakna, bisa jadi itu justru jadi pengorbanan sejati gitu ya Pak ya. Jadi justru yang kita cintai lah yang kita korbankan, baru itu jadi pengorbanan sejati. Dan ini menarik sih Pak, karena kan sekarang zamannya orang suka sharing-sharing di media sosial. Oh dia ngasih traktir 100 anak yatim, apa-apa, kan kita jadi kadang ngerasa, duh saya belum mampu di titik sana gitu. Tapi sebenarnya di mata Allah Ta'ala bukan masalah besar-besarnya gitu ya Pak ya. Betul. Iya, 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 iya. Terus Pak, saya tuh ada di khutbah Huzur juga yang memantik apa ya Pak? Saya penasaran gitu Pak. Huzur itu menyebutkan bahwa eh, ada orang-orang yang tinggal di pondok-pondok yang sederhana gitu Pak. Tapi kalau dia bertakwa dia bisa merasakan kelezatan yang lebih dibanding orang-orang yang tinggal di istana yang mewah tapi dia serakah terhadap dunia gitu Pak. Saya tuh penasaran gimana orang-orang zaman Rasulullah dan semacamnya dalam Hazrat Masih Maut itu kan kadang hartanya sangat minim tapi mereka masih mengorbankan hartanya dalam jumlah besar gitu Pak. Saya kadang agak nggak habis pikir gitu ya Pak. Mungkin bagi saya yang masih banyak kekurangan, itu kenapa bisa sampai segitunya gitu Pak. Nah saya ingin bertanya ke Pak Anum, sebenarnya kelezatan yang dimaksud tuh gimana sih Pak? Kelezatan di dunia yang sangat materialistis ini, tapi ada kelezatan yang tadi disebutkan gitu Pak, mengalahkan istana yang mewah dan semacamnya gitu Pak. Ya, kita bisa mengambil dari satu contoh yang juga disampaikan di khutbah Huzur berkaitan dengan seorang sahabat. Ya. Ketika di dalam peperangan, sahabat itu miskin. Iya. Jadi dia posisinya agak menjauh dari pasukan yang lain. Iya. Karena dia tidak membawa perbekalan. Mungkin sahabat ini malu. Mungkin juga sahabat ini tidak mau merepotkan sahabat yang lain. Iya. Kemudian ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau memisahkan dari rombongan yang sudah ditetapkan, ini berbahaya untuk keamanan. Dia menceritakan kepada Nabi. Oh, karena dia tidak memiliki perbekalan. Maka Nabi memberikan selendangnya. Oleh sahabat itu selendang pemberian Nabi dijual. Akhirnya dengan menjual itu dia bisa membeli perbekalan untuk dirinya bahkan untuk anak keluarganya. Sambil Nabi bersabda, nanti, ini nubuatan Nabi Muhammad SAW, Iya. nanti kamu akan dikaruniai dengan harta yang berlimpah. Dengan uang dan juga makanan pakaian. Tetapi kamu akan merasa bahwa semua itu tidak lebih baik daripada kondisi kamu sekarang ini. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, nubuatan dari Nabi Muhammad SAW itu tergenapi. Dan ketika sahabat itu menceritakan pengalaman tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain, sahabat itu selalu menot.
Bahwa benar apa yang disabdakan oleh Nabi. Bahwa ternyata kekayaan yang begitu besar yang saya terima pada saat ini, yang tidak habis saya nikmati ini, kondisi saya, nikmatnya itu tidak lebih nikmat daripada saya ketika masih miskin bersama Rasul. Artinya ini nikmat apa? Ini kan nikmat keruhanian. Jadi kenikmatan yang sejati itu sebenarnya bukan pada banyaknya harta. Bukan seberapa banyak kita mencicipi makanan, kuliner gitu ya. Seberapa banyak kita memiliki baju yang bagus, yang berlain-lain. Tidak. Karena kenikmatan yang seperti itu setelah kita makan makanan itu, kenikmatan itu hilang. Apakah Kang Ansar atau pemirsa misalnya makan bakso yang enak setahun yang lalu, rasanya masih nempel gak sekarang? Enggak Pak. Kita lupa sudah. Iya. Tapi kalau kenikmatan keimanan itu sampai kita meninggal dunia akan terasa. Jadi seseorang yang bertakwa, dia sebenarnya akan lebih memilih untuk hidup sederhana di gubuk-gubuk. Bukan berarti dia miskin, tidak. Tidak selalu orang yang memilih hidup di gubuk itu ketamsilan. Dia memilih hidup sederhana. Walaupun seandainya dia punya bergelimang harta sekalipun. Karena apa? Karena dia sudah pernah merasakan kenikmatan keruhanian yang tanpa harta sekalipun. Jadi malah kalau dia dicampuri dengan harta, kenikmatan yang dulu dia rasakan dengan kepedihan itu akan tergerus dengan keduniaan. Karena sibuknya seseorang dengan menikmati dunia, itu akan melupakan keimanan yang pernah ia terima. Karena apa? Karena dia sibuk menghabiskan waktunya untuk menikmati, ya misalnya makanan, dia menghabiskan uang untuk makanan, untuk transportasi segala macam, segala rupa. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia tahu bahwa kenikmatan, kelezatan itu adalah bukan pada harta, tetapi pada keimanan dia. Jadi rupanya ada suatu kelezatan yang melebihi kelezatan yang nampaknya itu kelezatan tertinggi gitu ya Pak, kayak harta-harta yang melimpah, istana yang mewah, atau makanan yang enak gitu, yaitu kelezatan rohani gitu ya Pak ya. Baik, jazakumullah Pak Anom. Pemirsa MTA, kita hari ini sudah belajar cukup banyak. Terima kasih Pak Anom, bahwa sebenarnya yang pertama pengorbanan itu tidak dilihat dari nominalnya, tapi seberapa besar kecintaan kita, karena itulah yang akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua sebenarnya, kalau pemirsa takut gitu, gimana nih kalau saya berkorban harta nanti kehilangan kelezatan-kelezatan dunia ini, jangan khawatir gitu ya. Karena sebenarnya mungkin kita akan mendapatkan kelezatan yang lebih tinggi lagi. Kelezatan yang udah ada testimoni dari zaman sahabat Nabi gitu ya Pak ya. Dan mungkin sekarang pemirsa mulai bertanya gitu, tapi gimana ya ketika saya ini masih punya perasaan was-was, kalau saya menyumbangkan harta apakah uang saya akan habis dan semacamnya gitu. Nah kalau pemirsa masih punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu manusiawi sekali. Dan kita akan bahasnya di episode selanjutnya mengenai pengorbanan harta dengan khutbah huzur yang sama. Untuk episode ini saya cukupkan. Selaku host saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.